Ada satu lagi, nilai atau komitmen. Komitmen ini kan sudah pernah saya jelaskan tadi, itu seperti kesepakatan bersama. Nah, bagaimana supaya kombel ini berjalan? Tadi bagus Bapak Ibu sudah sampaikan. Yang disampaikan tadi, ya misalnya menyepakati perilaku, menghargai satu sama lain, kemudian disiplin waktu, misalnya itu komitmen, ya kan? Kemudian apalagi ya tadi ya? Pokoknya ada beberapa yang saya dengar tadi, apa Ibu baca itu sudah bagus. Karena yang namanya komitmen bersama, bagaimana supaya semua yang kita rancang ini bisa tercapai, kita sepakati bersama, yang saling menghargai, kemudian membagi kesempatan dengan teman yang lain untuk menyampaikan pendapat, kan itu adalah komitmen atau nilai yang tidak disepakati bersama. Kemudian yang terakhir tujuan ini adalah yang terakhir kita mau capai apa Bapak Ibu? Apa yang mau kita capai? Misalnya kita tadi sudah menyusun guru yang kreatifnya yang bagaimana? Misalnya guru bisa melaksanakan pembelajaran atau bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. Nah, guru bisa merancang media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Itu termasuk dari guru yang kreatif. Itu maksud dari tujuan. Tujuan akhirnya itu. Ketika tujuan ini berjalan, kita menilai bahwa ini sudah berjalan dan berhasil, maka visi kita itu tercapai. Itu maksudnya. Jadi kita harus pahami dulu. Nanti setelah tujuan ada lagi sebenarnya, tapi tidak ada dalam 4 pilar, yaitu program. Apa program yang akan kita lakukan? Apa program yang harus kita susun, jadwalnya dari topiknya dari, makanya nanti muncul hadir jadwal, hadir topik berdasarkan dari tujuan. Emang bukan susun 4 pilar, tapi itu lahir dari sini Bapak Ibu. Setelah kita susun visi, susun misi, nilai bersama, kemudian tujuan, maka lahirlah tujuan dan topik. Saya ingin guru saya di sekolah saya itu, guru itu punya keterampilan dalam bentuk apa? Menyusun atau merancang media pembelajaran. Kapan saya akan membuat pelatihan ini? Atau kapan guru berbagi praktik baik tentang ini? Ada jadwalnya, ada topik. Ya, kalau nggak ada ini, nggak akan muncul. Kapan saya harus membuat ini? Kapan saya harus menyusun jadwal dan topik dalam per tahun atau dalam satu semester? Kenapa kita susun itu? Supaya target kita tercapai. Kira-kira itu. Akhirnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan apa itu? Ya, silakan. Coba jelasin Pak, tembok itu apa? Bahasa Indonesia aja apa Pak? Apakah harus kita menurunkan dari visi kita yang ada di sekolah? Seperti itu. Kalau kita membuat visi itu kan kita harus melihat dulu visi dinas pendidikan itu apa, baru kita dibuat kalau kita melihat ada visi dan misi seperti itu. Apakah dalam membuat visi dan membuat ini kita harus melihat sesuai dengan visi dan misi yang ada di sekolah? Oke, terima kasih Bu, sudah mengingatkan saya. Betul Bu. Gak mungkin lah Bu, kalau kita menyusun visi komunitas itu tidak mengarah dan tidak menyukseskan visi misi sekolah. Betul Bu, saya lupa tadi. Jadi visi misi kombel, walaupun ya kita susun 4 pilar, walaupun kita menyusun 4 pilar, kombel kita juga rujukannya visi misi sekolah supaya tidak lari Bu. Kombel itu kombel sekolah ya, kita bicara kombel sekolah dan satu ke barat ya, kemudian satu ke timur, nggak akan cuma. Karena kombel inilah yang harus kita kombel yang kombel di satu pendidikan ini sebagai komunitas untuk menyukseskan program-program di sekolah. Betul Bu, jadi harus menunjukkan ke sana. Sama seperti menyusun kombel di menyusun visi-misi sekolah, merujuk dari visi-misi dinas pendidikan, merujuk dari visi-misi pemerintah aja, betul Bu. Jadi semua harus menurut dia supaya apa? Ketika pendidikannya bagus, jika pendidikan sekolah bagus, maka dinasnya juga akan
bagus. Ketika dinas pendidikan bagus, maka nilai dari pendidikan di pemerintah daerah juga bagus. Gitu. Karena di pemerintah daerah kan ada indeks pembangunan manusia, PM. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, di situ kan kalau sudah bagus ini semua, maka salah satu yang menyumbang IPM itu bagus adalah dari pendidikan. Seperti itu. Jadi semua harus saling berhubungan. Makasih. Sekarang kita lanjut ya. Kita jam berapa pulang Pak? Oke Bapak Ibu, saya pikir ini sudah ya, bagaimana pemahaman peserta urgensi dan pertimbangan bagaimana pemahaman terkait perencanaan pengurus daya pabrik tadi sudah. Kita anggap ini sudah selesai. Yang terakhir, yaitu menyusun rencana tindak lanjut, dan ini wajib. Nah, ini sifatnya wajib karena ini harus dikirimkan, dikumpulkan ke masing-masing fasilitator. Kalau SMP dengan saya, SMA dengan Pak Mul nanti. Karena ini harus dilaporkan. Dan yang kedua, ini akan ditagih pada saat refleksi lokal karya bulan depan. Ya, refleksi lokal karya di bulan April. Ya, itu tergantung fase yang buat bulan puasa, mau buat lebaran ya. Kadang mau sambil halal ya. Itu fase yang merencanakan. Kalau ini kan berdasarkan dari BGP jadwalnya. Kalau refleksi itu dari fase masing-masing. Yang penting di bulan April, makanya wajib. Nah, kami akan melihat nanti setelah Bapak Ibu sudah ini sudah dilaksanakan dulu terkait dengan kompel ini yang menyusun 4 pilar. Oke, Pak Ibu ya. Ada ini contoh formatnya. Oke, Pak Ibu, ini kita bagikan ke grup masing-masing aja ya. Karena ini diketik ini. Ya harus diketik Bu, Pak, karena nanti diunggah ke ke si PKB-nya yang sudah diketik bagus.